teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita. Dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik.